Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada Baik, sehat? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Eh, pada kesempatan kali ini, Bapak tadi kan pelajaran Pak Abu ya, pelajaran mati-matian tadi ya. Nah, sekarang giliran Bapak pelajaran fisika. Iya, Pak. Iya. Yes. Makin mati ya tuh Pak. Nah, nah, sebelum kita masuk ke pelajaran fisika, Bapak mau mengecek kehadiran dulu ya. Kelas MIPA juara. Nah, ada 12 orang. Coba kita lihat. AA Abu Rizal ada nggak? Hadir Pak, hadir. Hadir. Nggak pakai institut Pak. Oh iya. A Ahmad, Hadir Bapak. A Fajar, Hadir, Pak. A Indrian Tanto. Hadir, Pak. A Isa. Ya Pak, saya masih di luar, hadir. Siap, A Isa. Enggalan lebat. Teteh Istiana. Hadir, Bapak. A Kodrat. Hadir, Pak. Siap. A Kristriana ada nggak? Pak Isa, coba dicek ke temannya kali di Wah, SMS dulu mana ada itu, Pak? Nggak masuk itu Pak, Oh, nggak bolos. masuk ya? Tadi main ke kelas sebelah. Bolos. Nah, biasa itu kelakuan Kayaknya bola, Pak. lama. Di- Kumat kemarin lagi, udah kumat. Iya, tadi barusan Kumat lagi. kemarin tobat katanya. Oh iya. DO Pak, DO. Kasih izin aja dulu ya Pak ya. A ya. Kasihan. Kalau diapain nanti di rapotnya jadi jelek. Kita kasih kesempatan dia buat izin Ini dulu. tak jemput, Pak. Ya, siap. Teteh Laila. Ada Pak. Ah, mantap. Teteh Mukti. Hadir Pak. Ah, siap. Teteh Nurul. Hadir, Pak. Ya, hadir Pak. Iya, siap. Teteh Masito. Hadir, Bapak. Nah, jadi yang belum datang itu Kristriana ya? Biasanya DO aja nyemplok Pak, DO. di kelas sebelah, Pak. Iya, Sini Pak. jalan kayaknya. Ini tak Siap. jemput nanti. Tak Siap. aduin Pak ke Fajar. ketua kelas. Bisa. Siap. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan materi mengenai gerak lurus. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan tunjukkan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu membedakan kelajuan kecepatan. Yang kedua, menghitung besar percepatan konstan. Yang ketiga, memerinci variabel-variabel pada GLBB, mengamati percobaan GLBB, membuat rumusan masalah pada percobaan GLBB, kemudian membuat hipotesis. Yang ketujuh, merancang percobaan. Yang kedelapan, menggunakan alat dan bahan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil percobaan. Nah, sebelum kita ke pembelajarannya, Bapak memberikan pretest terlebih dahulu. Nah, pretest ini kalian bisa kerjakan dengan mengklik link. Klik yang ini ya. Soal pretest gerak lurus. Oke, Pak. Iya, siap. Semangat. Semangat, Nah, untuk Pak. cara pengerjaannya ini ada nih. Nanti kalian isi dulu nama, kemudian absen, kemudian kelas. Nah, setelah ngisi kelas, kalian langsung next. Nah, nanti di situ ada soal-soal. Bapak masukkan ada 10 soal. Pilihannya semuanya pilihan ganda. Nah, kalian kerjakan. Nah, setelah dikerjakan, nanti kalian bisa melihat skornya. Nah, kalian bisa lihat skor.
Oh iya Pak. Ya, di sini nanti Ya. kelihatan. Oh, itu ternyata kemampuan awal saya sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi fungsi dari pretest ini, Bapak ingin mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian gitu ya. Tapi kalau hasilnya rendah nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, Oh nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Iya. Biasanya juga rendah. Rendah tapi tetap semangat. Bu ini kartu saya jangan dibuka. Nah, setelah kalian melakukan pretest, nah Bapak di sini akan menayangkan video ya. Baik. Nah, video kalian simak baik-baik ya. Terdengar suaranya? Sudah Pak. Kedengeran? Itu suara apa ya? Belum Pak, belum dengar. Belum ya, itu noise ya. Bentar dulu. Nah, kalian lihat aja. Di Iya, situ Pak. ada sebuah pesawat yang tadi mendarat. Nah, sekarang take off. Suaranya ada gak? Tidak ada, Pak. Wah, itu ugal-ugalan, Pak. Itu Pak, bis ugal-ugalan. Bahaya tuh, bahaya. Ugal-ugalan itu Pak. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, apa yang kalian tanyakan dalam hati? Apa sih Pak maksudnya? Terus apa sih kok bisa pesawat itu yang asalnya bergerak kemudian berhenti, yang asalnya berhenti jadi bergerak? Itu apa yang terjadi? Terus apa yang berubah? Terus bagaimana arah vektornya? Nah, untuk mempelajari ini, kita akan melakukan praktikum. Nah, praktikumnya kita akan menggunakan alat pesawat Atwood. Nah, sebelum ke praktikum, Bapak akan membagi dulu kelompok. Untuk kelompok A, ada A. Abu Rijal, kemudian A. Ahmad, A. Fajar, A. Indriatanto, sama Aisyah. Nah, untuk kelompok B, ada Teh Istiana, A. Kodrat, Teh Laila, Teh Mukti, Teh Nurul, dan Teh Siti. Begitu ya. Pak, Ya, siap Pak. Pak. Ya, Pak. Kalian amati dulu. Sebelum melakukan praktikum, kita amati dulu prosedur percobaan menggunakan pesawat Atwood. Sekarang suaranya terdengar tidak? Belum Pak. Oh, belum. Ya udah. Nah, di sini ada alat pesawat Atwood. Ini ada tali gantung, katrol. Ini kemudian ada massa 1, ada massa 2, kemudian ada neraca. Nah, beban satu ini ditempel di ada tempatnya gitu. Nanti kalau dipijit atau diputer, si M1 itu bisa lepas. Kemudian ini ada M2 dan beban tambahan. Nah, ini ada penahan beban berlubang. Nanti untuk menahan beban tambahan. Nah, kemudian ini ada penggaris. Nah, yang dibutuhkan itu stopwatch,
sama pesawat Edward. Nah, ini untuk prosedurnya. Kita timbang beban M1, M2 sama beban tambahan. Kemudian pasangkan beban M1 pada bagian yang ini. Nah, di sini juga ada tuas untuk melepaskan M1. Nah, kemudian di sini ada M2 plus beban tambahan. Nah, kemudian ini ada beban tambahan dan M2. Nah, nanti dilepaskan dengan menekan tuas ini, diputar ataupun dipijit, kemudian si M1 itu akan meluncur dan ini beban M2 plus beban tambahan itu akan bergerak ke bawah. Nah, ketika bergerak ke bawah, si beban tambahannya itu akan nyangkut di B. Nah, kita hitung waktu dari A sampai ke B karena kita hanya praktikum GLBB. Jadi kita hanya mengukur waktu dari titik A ke titik B, itu berapa waktunya. Nanti yang kita rubah yaitu jarak antara A ke B dengan menggeser ininya. Jadi tuas ini nanti kita geser, variasinya ada 5, dimulai dari 20 cm sampai ke 40 cm. Nanti kita geser. Nah, mungkin seperti itu percobaannya. Jadi dihitung waktunya dari mulai titik A sampai ke titik B. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, siap. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi tadi kan 2 kelompok ya. Nah, setiap kelompok itu Bapak akan bagi tugas, pembagian tugas. Yang pertama, bertugas sebagai pengukur beban M1, M2 dan beban tambahan. Nah, yang kedua, ada peserta didik yang bertugas untuk melepaskan beban M1. Nah, peserta yang lainnya mengukur waktu dari titik A ke titik B. Nah, peserta didik yang lainnya juga ada yang mencatat hasil pengukuran. Dari waktu yang diperlukan dari titik A ke titik B itu butuh berapa waktu. Sudah jelas pembagian tugasnya? Sudah, Pak. Iya, mantap. Nah, sekarang kita ke pengisian Jelas, LKPD. Pak. Nah, LKPD ini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama ada identitas. Nah, kalian isi berdasarkan kelompok. Tadi kan ada 2 kelompok ya, ada kelompok A, kelompok B. Kemudian tuliskan nama anggotanya. Nah, untuk yang kedua ada tabel pengamatan. Nanti di sini kalian tuliskan berapa masa 1, masa 2, dan masa tambahan. Nah, yang Bapak tetapkan di sini itu jarak. Jadi jaraknya Bapak tetapkan dari 5 sampai 25. Kemudian kalian hitung waktunya. Dihitung waktunya dari tadi kan dari jarak A ke B. Kalian hitung jaraknya, hitung waktunya dari jarak A ke B. Setelah dihitung, kalian nanti bisa mengukur nilai percepatan. Nah, setelah percepatannya ada, kalian juga bisa menghitung kecepatan akhir. Nah, setelah itu, kalian mengisi identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama itu merumuskan masalah. Kemudian yang kedua membuat hipotesis. Merumuskan masalah gimana, Pak? Nah, nanti di rumusan masalah itu kan ada variabel apa saja, ada jarak, ada waktu, ada percepatan, ada kecepatan. Nah, kalian di sini gambarkan rumusan masalahnya seperti apa. Kemudian hipotesis dituliskan di sini ya. Nah, di sini dituliskan juga variabel-variabelnya. Nah, setelah membuat hipotesis, rumusan masalah, dan variabel, nah kalian gambarkan grafik berdasarkan perhitungan dari tabel pengamatan yang tadi. Ini hubungannya apa, Pak? Hubungan mana sama mana, Pak? Nah, kalian nanti gambarkan di sini grafiknya. Kemudian ditarik kesimpulan di bagian yang 4. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Bisa, Pak. Bisa. Siap. Bisa, Pak.
Bapak kasih Bisa. waktu 45 menit sesuai dengan waktu di LKPD. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan Siap, bisa langsung mengacungkan tangannya. Praktikum dimulai. Iya, Pak. Nah, Bapak mau nanya nih sebentar. Kalian pernah mendengar seseorang yang bunuh diri, Pernah, Pak. yang jatuh Sering. dari Pernah, lantai Pak. 20 misalkan? Oh iya itu, pernah. Nah, Oh iya, Pak. Pernah. kenapa bisa meninggal? Dengar. Karena takdir, Pak. Takdir. Oh, Bapak Ahmad? Ahmad? iya, Pak. Mungkin kepalanya kebentur benda, Pak. Kepalanya terbentur. Coba bandingkan yang bunuh diri di pohon cengek, kira-kira meninggal nggak? Pohon cengek itu apa, Pak? Oh, Iya, cengek. Pak. Cabe. Iya. Sini, Pak. Ojek. Oh, Ya. Pak, dari jauh, Pak. Oh iya bener. Misalkan ada yang niat bunuh diri di atas kursi gitu. Ketinggiannya misalkan cuma setengah meter, kira-kira meninggal tidak? Itu yang meninggal semutnya yang keinjek, Pak. Oh, Yang semutnya. kejatuhan, paling. Enggak, paling apa ya? Jadi maksud Bapak gini, jadi jangan kalah sama orang yang bunuh diri, yang berniat bunuh diri. Dia itu kan tahu ilmu fisika. Oh, iya. Ya. Nah, makanya semangat untuk melakukan praktikum ya. Oke, Itu Pak. contohnya Tapi tadi. Jangan, Jadi jangan untuk bunuh diri ya, Pak. oh, jangan. Jangan ya. Jangan. Semangatnya yang jangan kalah ya. Pak Abu sudah beres? Belum Pak, masih diskusi. Oh, siap. Ukur waktunya susah, Pak. Ngukur waktunya. Ya, Coba itunya Bu di Teh. Coba temennya itu yang ngukur waktunya, stopwatchnya pas. Jadi pas tuas yang di pesawat itu pas dilepaskan. Nah, yang di bagian stopwatchnya juga harus langsung digit start gitu Bu. Itu kan ketelitiannya cukup mantep kan Bu ya. iya, Bapak. Nanti Nah, Pak. jadi awas dalam perhitungan waktu, soalnya itu kan cakupannya cuma beberapa detik. Siti kalau ngitung uang cepet banget tuh, Pak. Nah. Kalau pelajaran akuntansi itu. Oh, pasti itu mah pasti. Ada lagi yang mau nanya? Ini beban tambahannya pasti nyantol kan, Pak, nanti ya, Pak? Pasti nyantol. Oh, pasti takutnya lubangnya Ikut ke bawah. kebesaran, iya ikut ke bawah. Itu kan udah disesuaikan, beban tambahannya lebih gede dari ringnya. Oh iya, Pak. Jadi pasti nyantol. Nanti ngitungnya dari pas mulai dilepaskan M1 sampai ke yang tadi nyangkut. Iya, Beban Pak. tambahannya nyangkut di tiang penyangga ring. Sudah beres ya? Coba Pak Abu presentasikan hasilnya. Baik Pak. Abu Ini mana teman Abu? saya Pak yang paling pintar Pak. Wah siap. Emang Abu mah keren. Iya Udah Pak. mah ganteng, keren, pinter. IPK-nya 4,3. Mantap. Apalagi habis buset. Jumatan tadi sampai ketiduran. Abu tuh tadi di masjid sekolah Jadi lebih sampai fresh ya? ketiduran. Masjid kontrakan. Habis khutbah itu, Pak. Silakan Pak Abu. Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok A mau memaparkan hasil praktikum pesawat Edward GLBB, di mana tabel pengamatannya yang pertama perpindahannya 20 cm didapatkan
waktunya itu 0,5883, kemudian kecepatan airnya 0,6799. Kemudian yang perpindahan 25 cm, waktunya itu 0,6596, kecepatan airnya 0,7580 sekian-sekian. Yang 30 cm, waktunya itu 0,7923, kecepatan akhirnya 0,757288,906. Kemudian yang 35 itu waktunya 0,7946, kecepatan airnya 0,8809463888. Kemudian yang 40 cm, waktunya 0,8573, kecepatan akhirnya 0,93162254. Terus kesimpulannya, semakin besar jarak maka waktu yang diperlukan semakin besar pula, begitupun sebaliknya. Yang kedua, semakin besar jarak maka kecepatan akhir akan semakin besar pula. Semakin besar waktu maka kecepatan akhir akan semakin besar pula, begitu sebaliknya. Nah, itu dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri Salam. Hasil ketiduran tuh gitu, pinter ternyata. Hebat Abu. Hebat sekali ya kelompoknya Ya, Pak. Abu. Dapatnya Wah, rampas tidur. Keren. Ada yang mau menambahkan? Teteh Laila mau menambahkan? Enggak, Pak, itu sudah cukup, udah bagus niatnya Abu. Iya. Alhamdulillah. Nah, dari pemaparan Abu itu sudah mencakup semua kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Jadi dimulai dari tadi hubungan antara jarak dengan waktu. Semakin besar jarak, maka waktu semakin besar. Terus kedua tadi menurut Abu, semakin besar jarak, maka kecepatan akhir pun akan semakin besar. Nah, kemudian semakin besar waktu, maka kecepatan akhirnya pun akan semakin besar. Nah, tadi kan Bapak tanya, kenapa orang yang bunuh diri itu dari ketinggian yang besar itu bisa meninggal? Kita lihat, semakin besar jaraknya, maka kecepatannya juga semakin besar gitu. Beda dengan yang kalau kita loncat dari kursi, kemungkinan tidak akan meninggal gitu. Jadi makin jaraknya makin besar, maka kecepatan akhirnya pun makin besar. Nah, nanti itu laporan LKPD-nya dikumpulkan, nanti disimpan di depan ya. Nah, baik, setelah Pak. ya kita akan mengadakan penguatan. Nah, di sini kalian bisa membuka link PET simulasi. Ini gunanya apa, Pak? Nah, ini hanya untuk menguatkan saja bahwa ada perbedaan antara kecepatan konstan dengan percepatan konstan. Gitu ya. Boleh dicoba itu, Pak. Boleh dicoba. Di Bapak cuma gambarnya saja. Nanti kalian coba di HP masing-masing ya. Aisyah, pulsanya ada nggak? Ini soalnya online. Dikit lagi, Pak. Minta kuota, Pak. Siap, nanti dikirim 100 giga. Saya juga Siap. Kalau Aisyah bisa jawab pertanyaan tapinya. Sudah dicoba? Nah, di sini kan kalian bisa Sudah, merubah Mhm. nilai posisi, nilai kecepatan, kemudian nilai percepatan. Nah, kalian bisa melihat bagaimana perpindahan si orang ini ya. Kalau misalkan kecepatannya 2 itu kayak gimana, terus percepatannya 10 kayak gimana. Nah, kalian bisa coba dengan merubah-rubah variabel kecepatan maupun percepatan. Sudah ya? sudah, Bapak. Sudah, Iya, Pak. sip, mantap.
Nah, kalau kalian sudah coba, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita dapat kesimpulan bahwa dalam gerak lurus berubah beraturan, semakin besar nilai jarak, maka waktu yang diperlukannya pun akan semakin besar. Yang kedua, semakin besar jarak, maka kecepatannya pun akan semakin besar. Nah, kemudian semakin besar waktu yang diperlukan, maka kecepatan akhirnya pun akan semakin besar. Nah, ini rumusnya. Tadi kan kalian menggunakan rumus ini ya, untuk menentukan A dan kecepatan. Kemudian ini ada grafik percepatan yang mengalami percepatan, ada yang percepatan yang mengalami perlambatan. Ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Nah, ini hubungannya antara jarak dengan waktu. Kemudian ini ada hubungan grafik antara kecepatan dengan waktu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya dulu? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak, Pak. Nah, tidak ada. Nah, sekarang Bapak yang bertanya. Nah, apakah kalian senang melaksanakan pembelajaran fisika hari ini? Senang sekali, Pak. Menarik, Pak. Sekali, Pak. Apakah kalian dapat ilmu baru? Iya Pak. Dapat, Pak. Ya Pak. Alhamdulillah. Jangan bunuh diri. Iya, jadi tahu kalau diri. terjun dari gedung yang tinggi bahaya, jadi tahu itu, Pak. Jadi mau bunuh diri dari pohon kencur. Iya, dari pohon cengengek saja biar selamat. Cengeng. Cengis. Cengeng. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kalian mengisi lagi. Tadi kan sudah melaksanakan pretest. Nah, sekarang post-test. Nah, kalian klik linknya, kemudian isi lagi kayak tadi. Nah, setelah diisi, kalian lihat skornya sekarang berapa. Apakah ada perubahan atau sama saja atau menurun? Nanti dilaporkan ke Bapak. Kalau enggak, Bapak memang bisa lihat nanti Bapak juga bisa ngerekap. Nah, untuk gambaran, coba kalian kerjakan, terus kalian lihat skornya ya. Pengerjaannya dimulai dari sekarang. Siap, Pak? Oke, Pak. Siap, semangat. Nah, coba A. Indri Piantanto, sekarang nilainya berapa, A? 85, Pak. Oh, alhamdulillah. Tadi berapa, A? Tadi Pas awal 70. 70. Ih, hebat. Alhamdulillah. Berarti ada peningkatan ya, A? Ya, Pak. Abu. Abu berapa, Abu? 79 Pak. 79 awal apa akhir? Akhir. Akhir. Awal berapa tadi, A? 77. 77, cuma naik 2, alhamdulillah. Cuma naik, waduh. Abajar gimana, Abajar? Sekarang berapa? Oh, saya 86 lebih, Pak. Kayaknya 86,5 itu, Pak. Wah, 86,5. Tadi berapa? Tadi 50. Tadi 50. Naik 30. Alhamdulillah naik 30. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalian sekarang sudah bisa mengetahui peningkatan dari mulai tadi sebelum pembelajaran sampai sekarang dilaksanakan pembelajaran. Nah, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran, Bapak ingin hanya mengingatkan untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum masih GLBB tapi menggunakan alat sederhana, yaitu benda yang dijatuhkan bebas. Mirip seperti ini tapi nanti ada perbedaannya. Nah, mungkin Bendanya abu aja Pak. iya siap, nanti Abu di Minggu depan mau izin seminggu Pak. kemana, Abu? Olimpiade? Mau itu Pak, ziarah. Ziarah ke mana? Ke Mekah? Amin. Amin. Ya. Amin. Amin, amin. Nah, mungkin sebelum Bapak tutup ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Pak. Enggak, Pak, sudah cukup. Alhamdulillah. Nggak ada PR kan Pak? PR tidak ada.
Nggak Tidak ada usah. PR. Oh mantap nih, Merdeka, guru Pak. favorit Merdeka. nih, gak ngasih PR. Ada PR juga nggak dikerjain. Tapi nanti Pak. ada proyek, nanti ada proyek. Oke Pak. Wah, mungkin pembelajaran di Bapak cukup sekian. Bapak aturkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hatur nuhun. Amin sama. Siap. Mantap Pak. Pak. Sami-sami. Ini Pak. Baik Bapak, untuk Pak Kris nggih, ini secara keseluruhan menarik sekali. Jadi itu selama mengajar 35 menit itu waktunya masih 2 menit, intinya pas ya, dan terisi semua gitu loh. Jadi kayak nggak ada kosong itu. Jadi sebagai siswa itu pasti merasa tertarik, menarik gitu, tidak bosan. Kemudian sintaknya lengkap nih, kita sampaikan lengkap, mulai dari orientasi masalah, penguatan sampai kesimpulan ya. Ada refleksi, dan tadi didahului dengan pretest, kemudian ada post testnya juga. Kemudian itu banyak video-video menarik seperti itu. Hanya saja tadi mungkin lupa, ini banyak yang dilakukan beberapa dari kita, doa tadi ya. Cuma untuk sendiri, bismillahirrahmanirrahim, terus mulai gitu, nggak ada doa dari dipimpin oleh ketua kelas gitu, belum ada doa bersama. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah tadi tidak mengaitkan dengan pembelajaran sebelumnya gitu. Mungkin sebelum pembelajaran GLB, mungkin kan sebelumnya GLB gitu, jadi tidak ada dikaitkan seperti itu. Kemudian tadi ada sedikit kendala dari video, itu teknis itu ya. Itu biasa, tapi secara umum dalam mengajar sudah menarik sekali Pak Kris, luar biasa pokoknya, terisi penuh setiap waktu-waktunya. Itu aja Pak dari saya itu. Ya, terima kasih Pak Fajar. Jadi sudah komplit Pak Fajar, hanya beberapa teknis tadi ya. Ya, jadi catatan saya begitu Pak Fajar, dari pengantar sampai ke penutup itu sudah baik dilaksanakan, hanya ada beberapa yang mungkin ketinggalan atau mungkin salah teknis gitu aja. Nah, sekarang salah teknisnya yang pertama mengenai video tidak terdengar dan PPT tidak bergerak. Pertanyaan saya, ini kaitannya dengan ini ya Pak, edukasi untuk Bapak supaya nanti di kegiatan komprehensif Bapak tidak jadi masalah. Kasusnya apa Pak tadi? Bapak PPT tidak bergerak. Bapak tadi share-nya share apa? Share window, Pak. Share window itu jendela ya. Ya, jangan share window, kalau bisa share seluruh layar. Apa itu? All screen. Entire screen, Pak. Entire screen. Oke. Oh, entire screen. Coba Bapak ulangi. Bapak share lagi, share entire screen. Nah, buka PPT Bapak. Sekarang Bapak slideshow. Slideshow. Nah, sudah kelihatan slideshow sekarang. Nah, coba suaranya diklik-klik. Suaranya terdengar tidak, Pak? Tidak, karena Bapak pakai headset. Oh iya, Pak. Nanti Pak Indri juga. Kalau sekarang kedengaran nggak, Pak? Nah, kedengeran ini. Oh gitu, headsetnya harus dilepas. Iya. Jelas ya Pak, tadi masalahnya ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Jadi tadi PPT tidak bergerak itu karena Bapak pakainya adalah jendela. Ya, masalahnya di situ. Siap Bapak. Kalau pakai jendela Bapak harusnya bukan slideshow, tapi geser dari satu slide ke slide yang lain. Sebelah kiri itu ada kotak-kotak apa namanya itu? Kotak sebelah kiri diklik gitu ya. Nah, iya Pak. Coba kalau pakai jendela coba. Bapak nanti coba pakai jendela. Nah, pakainya kotak yang sebelah kiri itu apa?
Diklik, geser. Iya, Klik. Pak. Nah, akan muncul terus bawah lagi, bawah lagi. Nah, sebelah kanan akan berubah. Nah, begitu kalau itu pakai jendela, Iya, bukan di slideshow. Kalau Bapak di slideshow pakai Harusnya jendela, iya. tidak bergerak PPT-nya. Iya, betul, Pak. Gitu ya. Siap, Kita tahu Bapak. masalahnya ya. Siap, Oke. Bapak. Kemudian Bapak terkait dengan ini hampir sama seperti Pak Kodrat tadi ya. Perbedaan penggunaan tinggi rendah, besar kecil. Ini ya. Kalau ketinggian itu dari ketinggian besar atau kecil atau gimana? Tadi Bapak menyebut dari ketinggian besar. Besar nilainya maksudnya, Pak. Harus dari ketinggian tinggi. Ketinggiannya tinggi. Kalau besar itu adalah kaitannya dengan apanya? Energinya besar. Itu tidak apa-apa, ketinggian tinggi itu tidak apa-apa. Tidak paham. Ya. Itu tadi hampir sama karena materinya sama ya. Kemudian Bapak, kalau bisa kesimpulan itu ditanyakan dulu ke peserta didik. Anak-anak, apa kira-kira kesimpulan kita hari ini? Gitu ya. Oke, silahkan. 1, iya, baik, dan seterusnya. Terus Bapak tampilkan. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah ini. 1, 2, 3. Jadi sudah dari peserta didik dulu. Gitu ya, Pak. Kemudian ada post test. Ada pretest, ada post test, Bapak sudah tanyakan. Kebetulan semuanya naik. Nah, kalau ada yang tidak naik bagaimana, Pak? Ikut, Pak. Ikut pembelajaran lagi, Pak. Oh, ya bisa. Gimana kalau tidak naik? Ada yang usul kalau tidak naik bagaimana? Teman-teman yang lain? Remedial mungkin Pak. Remedial. Itulah namanya tindak lanjut, Pak. Jadi kalau ada yang tidak naik post testnya dari pretest, maka wajib mengikuti remedial. Bapak siapkan remedial di mana itu, di modul ajar, disiapkan remedialnya, terus diberikan kepada peserta didik yang post testnya tidak naik. Itulah fungsi tindak lanjut namanya itu. Maka di dalam penutup perlu ada refleksi dan tindak lanjut. Maka tindak lanjut itu tadi, kalau ada yang kesulitan maka remedial. Itu adalah tindak lanjutnya begitu. Gitu ya, Pak Kris. Siap, Bapak. Oke, yang lain sudah oke. Siap, Itu saya kira Pak Kris ya.